Halo Mania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini seperti postingan sebelumnya, saya ingin membahas tentang rakitan 3,5 in Cinewoop pakai O3 air unit ya teman-teman, digital. Ini punyanya Om Ires dari Bandung teman-teman, pesanannya ya udah jadi, barangnya ada di depan. Nah di video kali ini saya ingin membahas part apa aja yang dipakai dan kira-kira berapa sih harganya kalau ingin merakit drone FPV Cinewoop 3,5 in digital di tahun 2024 ini, di mana part-part FPV udah pada naik teman-teman. Yuk langsung aja simak videonya. Let's go. A few moments later. Baik, pertama saya ingin menjelaskan dulu ya teman-teman, kalau rakitan kali ini partnya bukan saran dari saya ya teman-teman. Jadi ini Om Ires sendiri yang udah beli partnya, disaranin oleh Jerius ya. Nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa cek part apa aja yang saya pakai. Saya hanya menyarankan GPS, kalau nggak salah GPS yang mau dipakai saya sarankan, karena GPS yang dia beli kegedean, sementara mounting GPS di frame B35 ini kecil teman-teman. Jadi saya sarankan ganti GPS-nya aja. Oke, langsung aja kita ke part apa aja yang dipakai. Let's go. 1 hour later. Baik teman-teman, part yang pertama tentunya adalah frame-nya sendiri ya. Ini frame-nya bentukannya seperti ini teman-teman. Ya, oke, ini seperti ini. Atasnya, ini bawahnya, ini depannya pakai O3 ya, antena belakang. Ini ada strap baterainya di sini. Frame-nya menggunakan SpeeDB B35 3,5 in frame set ya teman-teman. Tentunya dari Jerius, toko langganan ya teman-teman. Dan saya menggunakan, bukan saya ya, Om Ires memilih yang Pro teman-teman. Nah ini dia, yang Pro itu bedanya si CNC bawahnya ada tempat untuk O3, jadi nggak datar ini. Lebih detailnya seperti ini, saya udah buka webnya. Nah, kalau yang enggak Pro ya, yang SpeeDB B35 biasa, itu CNC-nya enggak nonjol seperti ini, enggak nonjol ke bawah. Jadi O3-nya ditanam di dalam, tapi ini datar, enggak nonjol gitu teman-teman. Sementara ini nonjol. Karena itu ini bisa pakai FC stuck, nggak harus IO. Sementara yang nggak Pro, yang SpeeDB B35 biasa, itu biasanya pakai FC IO. Sementara yang ini menggunakan FC stuck teman-teman, karena O3-nya jauh ke bawah, jadi ada free space untuk jarak antara si FC sama si O3-nya teman-teman. Bentukannya seperti ini untuk CNC bawahnya ya ini ya. Kalau frame-nya sendiri teman-teman bisa cek aja di websitenya, bentukannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Nah seperti ini. Ini untuk mounting GPS-nya kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan GPS yang kecil, yang versi nano kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi untuk frame-nya menggunakan SpeeDB B35 Pro di harga 750.000. Sekarang stoknya tinggal 3, jadi teman-teman kalau mau check out silahkan, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Lalu untuk FC dan ESC-nya, Om Ires sendiri menggunakan yang stock mini ya, yang 20x20 mm, sementara ini stoknya udah habis di Jerius ya. Mungkin kemarin itu stok terakhir yang Om Ires beli ya teman-teman. Ini 50 ampere, ini 35 ampere ya teman-teman untuk si ESC-nya, sementara si FC-nya sendiri F405 V3. Oh V3 atau enggak? Oh ini enggak ada V-nya teman-teman, tapi yang mini SpeeDB F405 mini 35 ampere BLS ESC 20x20 stock with Bluetooth teman-teman. Bentukannya seperti ini. Jadi FC ESC udah stuck ya, tinggal pasang dan solder aja. Kecil dia 20x20 untuk mountingnya teman-teman. Jadi menggunakan mounting 20-20 di si frame-nya. Nah, kelihatan ya, masa harus saya bongkar. Pokoknya FC-nya menggunakan ini di harga 945.000 teman-teman. Sekarang stoknya udah habis. Mungkin teman-teman kalau mau rakit bisa cari alternatif lain pakai IO. Nanti saya taruh di link deskripsi FC dan ESC alternatifnya ya teman-teman. Lanjut ke si motornya teman-teman. Motornya juga dari SpeeDB, jadi ini full SpeeDB ya. Frame-nya SpeeDB, FCAC-nya SpeeDB, motornya juga dari SpeeDB, karena ini barangnya udah dibeli dari Om Iresnya langsung, kirim ke saya untuk dirakit aja teman-teman. SpeeDB 2006 1950 kV, artinya motor ini udah support 6S teman-teman. Nah, yang saya heran, kenapa si FC-nya menggunakan XT30 teman-teman kabelnya ya? Karena mungkin 35 ampere, jadi ya dianggapnya nggak mungkin pakai 6S, mungkin pakai 4S. Jadi si konektornya ini XT30 bukan XT60. Sementara di sini di detailnya dia itu sebenarnya udah support ke 6S teman-teman. Ada detailnya di sini, mana sebentar, ESC. Nah ini power input 3-6S LiPo. Jadi dia udah support 6S harusnya. SpeeDB ya, mohon ditonton ini.
Ini konektornya XT60, kenapa XT30? Jadi kan harus beli converter atau ganti konektor gitu. Ya ini saya udah pasang XT30, mungkin nanti Om Ires harus beli converter atau nanti konektornya diganti aja Om Ires. Karena saya nggak punya stok konektor XT60, jadi saya pasang seadanya aja ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tadi si motornya dia support 6S 1950 kV ya teman-teman. Jadi udah support 6S. Saya kemarin tesnya pakai 4S sih karena ada baterai 6S cuma si konverternya saya nggak ada, saya nggak punya. Jadi tesnya cuma pakai 4S aja. Jadi ini motor udah support untuk 6S Om Ires ya, boleh pakai 6S ya, aman ya. Lalu untuk propnya di sini stoknya udah habis juga di Zerius ya. Menggunakan HQ prop Cinelog 35 ya, 3,5 in. Jadi ini dari propnya Cinelog 35, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Di gambar juga ada di sini nih. Bentuk dipasangnya seperti ini. Jadi ini untuk Cinelog 35 dipakai di sini. Untuk prop sih bebas ya teman-teman, bisa pilih 3 blade, 5 blade dari HQ prop, dari Jempen ya, bebas asal 3,5 in. Jadi untuk prop bebas, sementara Om Ires pakainya ini karena disaranin dari Zeriusnya langsung. Jadi ya pakainya HQ prop. Sementara stoknya sekarang habis. Jadi mungkin teman-teman bisa ganti yang lain ya. Atau nanti saya tulis link deskripsi di bawah untuk prop alternatifnya ya teman-teman. Lanjut ke VTX dan kamera. Ini yang menentukan drone itu digital atau analog teman-teman. Kita menggunakan O3 Air Unit ya, seperti teman-teman lihat. Ini dia O3 Air Unit. Si VTX-nya di sini, ditanam di sini teman-teman. Menggunakan O3 Air Unit yang sekarang di harga 3,7 juta teman-teman. Wow sih. Katanya bulan Februari nanti rumornya akan ada O4 teman-teman. Kemungkinan ketika O4 akan keluar, nah si O3 Air Unit ini akan turun ya. Mungkin ke harga 3 atau 28, 29 ya teman-teman. Tunggu aja O4 keluar dan Google baru akan keluar. Kemungkinan si O3 sama Google 2 akan turun harga ya. Semoga saya bisa upgrade ke digital karena saya masih analog teman-teman. O3 Air Unit di harga 3.709.000 ya, ini baru ready lagi. Dan sisa 6 kemarin kehabisan stok, DJI Jakarta juga kehabisan stok. Bener-bener banyak banget yang rakit menggunakan O3 teman-teman. Nah ini baru ready stok lagi, linknya ada di deskripsi kalau teman-teman pengen beli si O3 ya. Lanjut untuk GPS-nya. Nah ini yang kemarin sempat ada drama sedikit ya, biasa drama sosmed. Si mountingnya ini, nah ini mountingnya ini kecil teman-teman. Jadi si mountingnya ini kecil, cuma muat GPS yang ukuran 12 mm kali 15 mm seperti di sini. Nah, mountingnya seperti ini. Mounting GPS-nya mana ya? A few moments later. Ini dia untuk mounting GPS-nya teman-teman, hanya support 12 kali 16 mm. Jadi saya harus cari GPS yang kecil. Karena itu saya pilih Rush EVV M10 GNS ya, GLONASS. Micro GPS GLONASS module ya teman-teman. Di sini ukurannya 12 kali 15 kali 4,8 mm. Jadi pas banget tuh teman-teman bisa lihat, fit banget ya, ngepas banget di mountingnya ya. Jadi GPS-nya harus yang kecil. Kalau teman-teman pengen pakai GPS yang gede, mountingnya harus custom ya. Custom di Adiputra Store atau custom di 3D Mania boleh banget ya teman-teman. Jadi si mounting GPS-nya teman-teman custom kalau pengen menggunakan GPS yang gede ya, yang full, yang punya kompas sama barometer. Kalau ini kan cuma 4 pin ya, cuma ada power, ground, RxTx aja, jadi cuma GPS aja, nggak ada kompas, nggak ada barometer. Nah kalau teman-teman pengen yang full, berarti mountingnya harus diganti teman-teman. Terakhir, perlengkapan yang menurut saya wajib ya, ini wajib sih di quad ya teman-teman. Mau quad kecil, mau quad gede, ini wajib, yaitu buzzer teman-teman. Nah sementara Om Ires ini menggunakan Jamcu J20B ya, ini yang udah ada baterainya, jadi ini buzzer aktif ya teman-teman. Ketika baterai dari quadnya tidak connect, 30 detik kemudian buzzer ini akan nyala ya teman-teman. Jadi seumpama ini ya, amit-amit ya, moga jangan terjadi, seumpama drone teman-teman crash ya, jauh gitu, misal lagi coba semi long range atau long range ya, sekitar 500 meter atau 1 km dari posisi teman-teman, si quadnya jatuh. Nah nanti ketika baterainya habis, si buzzer ini akan aktif. Jadi ketika teman-teman nyari, mungkin nanti akan ada suara dari buzzer ini, akan mudah ketemu ya teman-teman. Itu sih manfaatnya. Jadi buzzer ini akan aktif ketika baterai dari quadnya koneksinya terputus, maka si buzzer ini 30 detik kemudian akan aktif, memudahkan teman-teman untuk mencari posisi quad ketika crash ya. Amit-amit sih jangan sampai crash ya teman-teman. 1 hour later. Oke, itu dia part yang digunakan untuk merakit si SpeedyBee 35 ya, 3,5 in digital Cinewoop, pesanannya Om Ires dari Bandung ya teman-teman. Setelah saya total semua partnya ya teman-teman, ini baru partnya aja ya, belum termasuk ongkir, belum termasuk jasa rakitnya, belum termasuk jasa settingnya teman-teman.
Partnya totalnya sekitar 6.819.000 atau sekitar 7 jutaan ya, mungkin sama ongkir ya. Ini partnya aja ya teman-teman, belum termasuk biaya lain-lain. Jadi partnya aja untuk merakit digital 3,5 in di 2024 ini sekitar 6.819.000 atau sekitar 7 jutaan. Nah, bagi teman-teman yang newbie banget, yang baru terjun ke EVV banget nih, baru banget ya. Jadi mohon dipahami ya, kalau digital itu mahal teman-teman. Yang mahalnya apanya? Ya kamera sama VTX-nya ini yang mahal gitu kan, 3.700.000 atau sekitar 4 jutaan. Sementara kalau pakai analog, mungkin ini harganya akan sekitar 5-4 jutaan kalau ini analog ya teman-teman. Jadi bedanya di situ, bedanya dari kamera sama VTX kalau digital itu, dan Google-nya teman-teman. Kalau Google analog itu ya EP800DM sekitar 1,5 juta. Sementara Google DJI kalau pakai Integra pun harganya sekitar 8 jutaan. Nah, Google-nya ini 8 jutaan udah seharga 2 quad analog 5 in teman-teman. Jadi ya digital itu mahal, harganya hampir 2 kali lipat dari analog ya. Bagi yang belum tahu nih saya kasih tahu, bagi yang udah tahu ya syukur ya teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman suka dan semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang pengen ngerakit. Jadi bagi yang mau ngerakit sendiri silahkan, partnya ada di deskripsi. Bagi yang mau dirakitin boleh hubungi Japri aja saya, nomornya ada di deskripsi juga ya teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.